Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wiki Triana. Hari ini saya akan berbagi lagi tutorial cara konfigurasi DNS server di Debian 11. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, share and like kepada teman-teman yang belum pada tahu. Semoga video ini atau pembahasan ini bermanfaat. Nah, saya sekarang sudah masuk ke dalam sistem Debian-nya. Ya, di sini kita mulai lagi menggunakan login, yang dimana login user yang sudah kita daftarkan di awal. Oke, saya mengingatkan lagi kepada teman-teman semua, jikalau ingin merubah sistem atau mengedit konfigurasi bawaan si Debian-nya, teman-teman semua harus masuk dulu ke dalam super admin, ya, dimana super user ya. Sekarang ketikkan su 12345. Oke. Nah, seperti biasa, saya di sini menggunakan hak akses internet untuk menginstal konfigurasinya. Beda lagi dengan menggunakan DPD1, DPD2, dan DPD3. Itu tidak perlu menggunakan hak akses internet. Karena, kenapa saya menggunakan hak akses internet? Kalau teman-teman semua sudah mempunyai sebuah server atau kerja di dalam perusahaan, mengerjakan server, otomatis itu harus punya internet kan? Nah, jadi saya langsung saja menggunakan hak akses internet. Ya, sekarang cek lagi. Karena kebetulan Debian saya ini sudah disetting kemarin si networknya itu dimatikan. Jadi saya cek dulu apakah ada hak akses internet itu belum, ya. Ping dulu ya. Nah, di sini network is unreachable karena settingan saya kemarin belum dirubah. Nah, sekarang biar sama-sama kita rubah dulu aja deh. Masuk ke dalam VirtualBox-nya lagi. Mungkin ini akan bolak-balik ya kalau menggunakan hak akses internet yang dimana di dalam laptop ke server Debian. Beda lagi dengan menggunakan live server. Itu tidak perlu lagi bolak-balik karena sudah disetting langsung di dalam ya. Oke, setting masuk. Network ganti dari host only adapter menjadi bridge adapter lagi. Oke, admin-nya udah belum? Oke, sip, udah beres ya. Oke, sekarang udah beres. Sekarang masuk lagi ke si interface-nya yang dimana panggil lagi nano slash etc network interface. Nah, sekarang ini matikan lagi si address-nya. Matikan lagi ya, biar dapat hak akses internet. Nanti kita kita aktifkan lagi nanti ya, menjadi static DHCP. Karena di sini saya butuh internet dulu dari laptop saya atau dari wifi saya ya. X ya, enter. Sekarang restart lagi sistem CTL restart networking. Oke, tunggu sebentar. Oke, terima kasih ya. Cek dulu if A. Oke, coba ping dulu, ping 8888. Masih belum ya. Nah, kalau seperti ini, otomatis teman-teman semua itu harus merestart dulu atau mereboot dulu si Debian-nya. Karena kalau settingan VirtualBox-nya udah, settingan network di interface-nya sudah, tapi masih belum mendapatkan hak akses internet, maka di sini kita harus reboot dulu si Debian-nya. Oke, saya berikan lagi. Saya mau reboot dulu ya. Reboot. Shutdown dulu ya si mesin Debian-nya. Setelah itu kita start lagi. Oke ya, udah berhasil, udah masuk. Kita buat login lagi, panggil lagi usernya. 12345. Nah, kita cek ping dulu ya. Ping ping 888. Nah, sekarang sudah mendapatkan hak akses internet. Nah, gitu ya. Jika teman-teman masih gagal untuk mendapatkan hak akses internet dari komputer atau laptop, setelah mengkonfigurasi setting VirtualBox sudah,
konfigurasi interface-nya sudah, tapi belum mendapatkan hak akses juga, silakan dibuat si Debian-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sebelumnya itu masih sama, di sini ada tutorial lagi yang dimana menggunakan si alamat ini ya untuk konfigurasi si DNS servernya. Masuk ke, nah ini ya, masuk konfigurasi DNS server bin Debian ya. Pertama-tama di sini install bin-nya dulu misalkan. Nah, di sini kan sebutkan perintah untuk install bin berarti harus update dulu karena kita sudah update kemarin, kita tidak perlu lagi update. Langsung aja apt install bin 9 DNS atil. Langsung aja ke sini ya. Nah, sekarang kita lanjut aja. Nah, biar kelihatan bisa tidak bolak-balik ke si apa namanya si browsernya, saya mau di dua layarkan ya. Nah, sini. Ini ya. Oke, setelah itu kita mulai. Masuk dulu ke SU 1 2 3 4 5. Oke, clear. Oke, setelah itu apt install bin 9 DNS atils gitu ya. Enter. Nah, sekarang lagi down unable to locate package bin. Oh, berarti harus update dulu ternyata ya. apt update. Oke, sekarang apt upgrade. Oke, sudah ya. Cek lagi, apakah bisa atau enggak. Nah, unable to locate package bin. Nah, kita barang-barang sajalah untuk menyelesaikan problem masalahan jikalau teman-teman masih sama tidak bisa install bin 9-nya. Nah, kalian di sini lihat bin 9 ternyata saya tidak menggunakan huruf D ya. Nah, ini saya harus detail berarti D di sini. Enter. Nah, ya udah. The following package have amat dependency. Berarti di sini problem masalahnya itu adalah unable to current problem you have broken package. Jadi si package itu bermasalah gitu ya. Nah, kita sama-sama menyelesaikan masalah ini bareng-bareng ya biar teman-teman pun jika ada yang problem atau masalah menginstal bin bisa lihat langsung di sini gitu ya. Oke, cek lagi sekarang. Kalau misalkan kita cek ya oke, kemungkinan ini dependensi atau si repositorinya itu harus ada dirubah lagi ya. Kemungkinan repository yang saya gunakan untuk Debian 11 ini tidak ada ya. Maka itu saya akan cek dulu si repositorinya atau kita rubah deh. Nah, biar teman-teman biar bisa mengeksplor bagaimana cara merubah mengatasi error seperti ini. Teman-teman tinggal baca aja di sini adalah errornya itu unable to current problem you have held broken package. Berarti kalau mau searching di Google misalkan gini nih, ini ya. Misalkan gini. You have sini udah help broken package bin 9. Nah, ini udah ada saya ya. Enter saja. Nah, sini. Oke. Kita cek di sini apa permasalahannya gitu. Kalau saya pribadi sih harus merubah dulu repository-nya. Error oke. Nano. Nah, ya hal pertama yang harus Anda cek di edit repository Anda terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah resolve. Berarti ini masuk ke dalam sebuah repository. Oke, di sini ya. Terus setelah itu matikan repository yang menyala tersebut dengan cara pagar dan kasih repository yang baru misalkan nih. Nah, di sini dep Kartolo SBY atau utama. Nah, saya pun sama menggunakan Kartolo, cuma di sini bedanya itu ada menggunakan WZ main contrib non free. Oke, kita samakan saja ya biar sama apakah berjalan atau tidaknya. Kita cek dulu ya. Berarti di sini menggunakan ini ya. Ketikkan perintah nano etc apt result list. Oke, kita coba. Nano etc slash apt result resources ya, resource
dot list. Oke, ini gagal ya. Nah, kalau seperti ini gagal, berarti saya salah ketik atau salah perintah. Cek lagi. apt resource salah ya. Sort dot list. Enter. Nah, saya pun sama menggunakan Kartolo ya, cuman bedanya di sini bull eyes, ini WZ gitu kan. Sama-sama aja, cuman yang Debian saya gunakan ada bull eyes bukan WZ. Ya, kalau kita rubah menjadi misalkan nih yang tadinya Kartolo, saya menggunakan lagi repository dari si coming UI. Coba repository Debian 11 atau Debian Blue Eyes sini ya. Nah, saya akan rubah lagi yang tadinya Kartolo menjadi ini kebuah PLSM. Nah, coming UI gitu ya. Kita cek lagi. Kita nonaktifkan dulu si Kartolonya. Oke. Atau kita coba dulu menggunakan si defaultnya aja sih. Defaultnya. Nah, kita gunakan dulu apakah berhasil atau enggak ya. Ctrl X, ya, enter. apt update dulu ya. Kalau sudah menggunakan repository, wajib itu diupdate. Ya sudah. Apt upgrade ya, udah ya. Upgrade. Oke, ya. Di sini sedang mengupgrade ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai ya. Coba kita install lagi si bin 9-nya. apt install bin 9 dns tils. Enter. Masih ya, masih error. Di sini disebutkan juga untuk si PC-nya tidak ada. Nah, berarti tetap untuk defaultnya pun tidak bisa ya digunakan. Berarti masuk lagi ke resource list-nya. Kita nonaktifkan lagi yang defaultnya. Kita coba menggunakan si coming UI dev http. Nah, di sini saya akan percepat ya, biar teman-teman nggak terlalu lama juga melihat videonya. Oke, kita coba apt install bin 9 dns tils. Enter. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Kalau tidak berhasil, saya harus restart lagi nih. Tetap tidak berhasil. Sini dependensi bin libs db9 dan sebagainya. Oke, kita cek lagi di sini di internetnya, di Google. Oke, sepertinya kita harus ubah dulu si repositorinya menggunakan repositori yang lain. Saya cek lagi di sini. Nah, ini ya, saya menggunakan Debian 11 Blue Eyes. Ini harus dimasukkan, pilih beberapa aja agar bisa terkoneksi atau kita mendapatkan si bin libsnya ya. Oke, kita masuk ke repository. Masuk. Nah, sini nonaktifkan lagi. Nah, ini saya udah banyak repository ya. Aduh, maaf ya. Oke, sekarang deb kita ambil yang is headout saja ya. Deb http // debian .org/debian bulls a main contrib non free ya. Oke, kita
save lagi, Ctrl X Y ya, apt update. Sekarang apt upgrade. Oke, kita coba lagi apt install bin 9 DNS utils. Enter. Nah, ini berhasil nih ya. Nah, ini berhasil ya. Oke, si DNS servernya udah berhasil. Oke, seperti itu ya. Jika teman-teman semua ada problem masalah untuk install si DNS-nya, silakan teman-teman explore lagi, cari repository yang cocok agar mendapatkan atau agar bisa install konfigurasi yang lain. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke konfigurasi yang lain. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan dipanggil ketika cd etc bin itu muncul ke dalam sebuah usernya, maka itu berhasil ya. Nah, sekarang udah ada ya, root @wiki etc/bin. Nah, kalau udah berhasil seperti ini, berarti teman-teman semua sudah berhasil install bin 9-nya. Sekarang, di sini disebutkan ya, copy file db 127 dan db lokal menjadi file yang akan dikonfigurasi. Nama file bisa terserah teman-teman mau menggunakan apa. Nah, berarti kita masuk dulu ke file etc bin yang ada di direktorinya gitu kan. Kita coba cek dulu ya, ada apa? ls. Nah, sini disebutkan ada db.27 ada bin.k db.0 db.127 db.255 dan sebagainya. Yang perlu kita setting adalah yang ini ya, copy pastekan saja. Yang dimana ini cp itu copy db.127 menjadi reverse gitu ya. Nah, ini terserah mau teman-teman mau menggunakan misalkan db IP silakan, db itu silakan ya. Nah, di sini kita coba cp db.127 menjadi db misalkan 192 ya, karena saya tadi setting IP-nya 192 ya. Enter. Nah, setelah itu yang keduanya cp db local menjadi db misalkan untuk domainnya itu adalah wiki gitu ya. Enter. Nah, setelah itu kita cek lagi, panggil menggunakan perintah ls. Udah masuk atau belum? Nah, lihat di sini. Nah, udah ada ya, db.192 dan db.wiki. db.192 untuk IP dan db.wiki untuk domainnya. Nah, sekarang kita setting di dalam db tersebut. Nah, disebut di sini kan edit konfigurasi db reverse. Kalau saya itu adalah db 192 gitu kan. Ubah localhost menjadi nama domain yang akan digunakan. Ubah angka 1.0.0 menjadi konten terakhir dari IP address yang digunakan. Nah, lihat di sini ya contohnya. Oke, kita langsung saja. Nano db.192 enter. Nah, di sini localhost itu rubah menjadi IP domain kalian. Ya, di sini contohnya. Default config ini defaultnya sama defaultnya dan menjadi contoh lokal gitu ya. Berarti saya dirubah menjadi wiki. Di sininya localhost menjadi wiki root localhost root wiki ya di sini. Wiki. Nah, setelah itu untuk in dan ns-nya rubah juga menjadi wiki juga. Nah, disebutkan contoh lokal itu kan. Nah, ini sama berarti hapus wiki dot gitu kan. Nah, setelah itu ini juga sama. Nah, enggak, kemarin itu apa? wiki.net nih kalau saya. wiki.net.root. Oke, ini sama wiki.net gitu ya. Nah, rubah si 1.1.0.0 ini menjadi
IP kalian ya. Di sini lihat. Ya, menjadi berapa untuk di pemanggilannya, berarti 1 ya. 1 karena akhiran dari IP yang kita setting tadi itu adalah 1 gitu ya, atau 2 misalkan, bebas terserah kalian ya. Oke, setelah itu Ctrl X ya, enter. Setelah itu kita konfigurasi dari DB forwardnya, yang dimana DB si wiki tadi gitu kan. Berarti ls dulu, ls. Nah, sekarang masuk nano. Lihat ini ada db.wiki gitu kan. Nah, di sini ini defaultnya, sorry, nano ls nano db.wiki gitu ya. Enter. Nah, ini untuk defaultnya. Maka kita rubah lagi, yang dimana tadinya itu adalah localhost menjadi wiki.net gitu ya. Ini sama localhost wiki.net. Nah, ini sama untuk NS-nya wiki.net. Untuk IP-nya yang sudah didaftarkan tadi, berarti 192.168.22.1 gitu ya. Sama ya. Nah, contoh di sini juga sama ya. Nah, untuk www-nya atau brosurnya, berarti ini hapus dulu aja ya. Ini tidak digunakan. Berarti www tab ya, tab in tab a, isinya 192.168.22.1. Ini IP kalian ya. Ingat, ini IP kalian yang sudah didaftarkan dalam server Debian-nya. Setelah itu kita Ctrl X ya, enter. Nah, setelah itu langsung konfigurasi dari si named conf default Johns-nya gitu kan. Nah, ini contohnya di sini. Di sini ada John contoh lokal, yang dimana kalau yang saya itu udah wiki.net gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Berarti nano named. Oke, cek dulu ls lagi, ada nggak named lokal? Tuh, sekarang ada ya di sana ya, named default Johns gitu kan. Berarti nano panggil perintah nano named .conf .default John. Ini harus diingat ya. Enter. Nah, ini salah. Ini saya tidak muncul seperti salah ya. Buat cek dulu ya. Lagi. Default John. Oh iya, ini ada S-nya ya. Salah berarti enter. Nah, sini kita rubah yang dimana ada yang pertama John menjadi wiki yang tadi saya gunakan ya. Berarti wiki.net. Tip masternya file name etc bin, yang dimana ada sebuah db wiki di dalam bin, di dalam etc gitu ya. Itu logikanya. Berarti ada memanggil sebuah db wiki di dalam direktori bin dan di direktori etc. Oke, yang kedua di sini 127 rubah menjadi IP kalian ya, yang dimana perintahnya itu mundur dari belakang, berarti 22.168.192. ini di belakang ya, kita mundur. Yang tadinya 192, 168, 22 titik sekian, dan sekarang dipundurkan atau mulanya dari akhiran 22.168.192. Kenapa tidak dimasukkan untuk IP 123-nya? Karena nanti disetting dalam sebuah DNS-nya. Sini filenya adalah etc bin db 192. Nah, berarti db 192 itu ada di dalam direktori bin sama direktori etc. Oke, setelah itu kita save, Ctrl X ya, enter. Oke ya. Sekarang kita restart. Berhasil atau tidak? Sistem ctl restart bin 9. Enter. Oke. Sistem ctl status bin 9. Oke, ada error di sini ya. Untuk si check-ins-nya.
Oke, masalahnya di mana nih? Kita cek lagi, tapi di sini udah berhasil. Bahwa ada yang error di... Oh iya, sorry. Kita rubah dulu lagi si networknya, karena tadi saya menggunakan internet. Berarti nano etc network slash interface. Nah, di sini ya, sesuaikan dengan yang diperintahkan atau sesuaikan IP-nya. Berarti static ya. Nah, ininya nonaktifkan lagi. Nah, itu ya. Sesuaikan, Ctrl X ya, enter. Sekarang sistem restart dulu si networknya seperti biasa, ctl restart networking. Oke, udah berhasil. Sistem ctl restart bin 9. Bentar. Oke. Cek statusnya. Apakah udah normal? Status. Oke. Aman ya, cuma ada satu nih yang masalah ya. Untuk keyjohnnya, nggak masalah. Nah, kalau sudah beres, berarti kita panggil lagi si nano, atau ini kan pi. Berarti kita panggil lagi dia nano etc resolve.conf. Nah, rubah menjadi IP kita ya. Berarti 192.22.1 gitu ya. Oke. Ctrl X ya, enter. Nah, untuk outputnya kita cek, clear dulu deh. Clear. Nah, untuk outputnya kita cek. Dipakai ns lookup. Oke. 192.168.22.1 juga. Nah, muncul ya. Kalau muncul seperti ini udah berhasil. Dan sekarang ns lookup wiki.net. Nah, kalau seperti ini DNS servernya sudah berhasil gitu ya. Berarti teman-teman harus detail cara cara untuk mengkonfigurasi si DNS server ini gitu ya. Nah, oke, terima kasih untuk semuanya. Video tutorial DNS servernya sudah beres. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar untuk Linux Debian. Saya rekomendasikan jika ada masalah atau problem solve, cari explore di Google, masih banyak kok ya permasalahannya. Jangan sampai kalau salah ya udah beres, itu bukan tipikal orang-orang IT ya. Jadi kalau ada yang salah problem solve, cari semua, cari permasalahannya di mana. Termasuk yang saya tadi gunakan, yang saya setting, saya juga sama ada salahnya, tapi di sini saya mencari apa yang salahnya gitu ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.